Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Collectibles, channel bahas tentang hobi dan collectibles buat kalian semua. Oke, hari ini saya bakal bahas sebuah mirrorless yang seperti kalian lihat di judul. Saya bakal bahas sebuah mirrorless dari Canon, yaitu adalah Canon EOS M50. Itu kalian lihat, nah, Canon EOS M50. Nah di sini saya bakal bukan mereview ya. Kalau review dan unboxing itu mungkin udah banyak di channel lain. Di sini saya mau menekankan apakah Canon EOS M50 ini masih layak digunakan di pertengahan 2020 sampai 2021 nanti. Apakah masih bisa bersaing dengan kamera-kamera yang baru? Karena Canon EOS M50 ini sendiri dia keluarnya tahun 2018, sehingga udah 2 tahun dia keluar. Umurnya udah 2 tahun. Harganya sendiri Canon M50 ini di tahun 2020 versi distributornya sekitar 8 juta. Tapi kalau kalian mau beli second, bisa mungkin dapat harga 7 juta atau mungkin 6,5 juta masih bisa dapat kit ya itu ya. Dan tergantung kondisi juga. Ya kalau kondisi babak belur, hancur ya pasti lebih murah lagi seperti itu. Nah, di sini saya bakal bahas kelebihan kekurangannya juga, dan nanti di akhir video saya akan ada konklusinya atau ada kesimpulannya, apakah kamera ini masih baik digunakan untuk 2020 dan 2021. Nanti lihat videonya sampai akhir. Nah, menurut saya ada dua hal yang sangat berguna untuk content creator atau untuk youtubers seperti saya pemula ya, youtuber pemula seperti saya ini sangat berguna. Ada dua hal. Yang pertama adalah flip screen-nya. Flip screen ini seperti asisten gitu loh, jadi ada yang kalau kita autofocus bisa kelihatan di sana, framing juga bisa kelihatan di sana, exposure juga bisa dilihat di sana, terang gelapnya udah cocok apa belum, lalu autofocusnya juga bisa dilihat, dan yang terpenting adalah kelihatan kalau kita sudah tekan tombol recordnya. Bayangkan kalau kita udah ngomong panjang-panjang, udah buacot panjang-panjang, tapi tombol recordnya nggak dipencet. Nah, yang kedua adalah dual pixel autofocus yang menurut saya ini sangat berguna ya. Jadi dengan fitur dual pixel autofocus ini dia bisa menangkap autofocus dengan sangat cepat. Nah, kita buktikan ya, seperti ini. Dia langsung fokus balik ke muka saya, ke EOS M50, balik ke muka saya. Nah, dia dual pixel autofocusnya itu cepat. Jadi dibandingkan kamera Fujifilm yang saya review kemarin, dia jauh lebih cepat untuk autofocusnya ya, karena fitur dual pixel autofocus dari Canon seperti itu. Lalu yaitu dua fitur yang paling membantu menurut saya. Lalu kelebihannya yang orang-orang juga bilang adalah kamera Canon pertama yang bisa merekam video dalam resolusi 4K. Meskipun resolusi 4K sendiri masih jarang digunakan di tahun 2020, tapi at least kameranya udah bisa rekam 4K di 24 fps, yang dimana itu standar movie ya. Standar cinema itu 24 fps. Seperti contohnya Avengers 24 fps juga merekamnya. Jadi kalau kalian bilang 24 fps itu masih patah-patah, ya saya rasa kok itu kurang betul, kurang benar seperti itu. Nah, langsung aja daripada saya terlalu banyak bacot di sini, terlalu banyak ngomong, kita lihat langsung lihat lebih dekatnya gimana bentuknya Canon F50 ini. Menurut saya bagus dan compact gitu. Kita lihat lebih dekatnya dan kita sambil bahas kelebihan dan kekurangan dari Canon F50 ini. Apakah dia masih worth untuk dibeli di tahun 2020 dan 2021 ke depan. Oke, check this out. Nah, oke guys, sekarang kita lihat tampak dekatnya dari Canon EOS M50 dan kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya di Canon EOS M50 ini. Nah, by the way, saya sekarang rekamnya nggak di box yang putih yang mini studio itu, karena saya di Surabaya dan mini studionya masih saya tinggal di tempat kerja saya. Jadi sekarang kita reviewnya seadanya dulu ya, dengan background Funko Pop. Nah, ini backgroundnya, dan ini saya ada lightning. Nah, lightning murah-murah aja yang nanti tentunya saya bakal review ke depannya. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini bentuknya Canon EOS M50. Ini bentuknya mirip sekali seperti DSLR, tapi dia lebih compact, lebih kecil, dan lebih ringan tentunya. Jadi ini nilai plus juga untuk traveler atau untuk kalian yang suka jalan-jalan untuk vlogging. Jadi nggak ribet karena beratnya ini lebih ringan daripada DSLR. Nah, lalu kita lihat di sebelah kirinya. Di sebelah kiri ini ada microphone port atau ya, microphone port ini. Kita buka, dia ukurannya 3,5 mili ya. Nah, ini microphone portnya dia 3,5 mm ya. Kalau kemarin punya Fujifilm dia 2,5 mm. Kalau yang Canon ini adalah 3,5 mm. Jadi lebih mudah pakai Canon ini ya, supaya
nggak usah beli converter lagi, karena yang universal itu adalah 3,5 mm. Lalu di bawahnya juga ada simbol NFC. Jadi kalau HP kalian mendukung NFC, kalian bisa langsung kalian bisa langsung kirim-kirim data dari kamera ke HP kalian, cuma dengan menentukan HP kalian ke body mirrorless-nya. Lensa ini sama dengan lensa Canon EOS M versi sebelumnya, M10, M100 semua pakai lensa ini. Jadi menurut saya kurang kreatif ya untuk bagian lensanya. Nah ini lensanya di 1545 standar kit. Jadi pembeliannya langsung dengan body dan lensanya seperti itu. Lalu di atasnya ada flash. Nah flashnya kalian lihat ada sedikit tombol itu adalah gunanya untuk membuka flash. Jadi dia kalau membuka flash ini nggak perlu pakai tombol lagi ya. Menurut saya ada minusnya ya di sini, karena kalau nggak sengaja terbuka di dalam tas lalu kena goncangan, mungkin bisa flashnya bisa patah gitu. Jadi menurut saya kalau untuk flash saya lebih pilih yang bentuk seperti Fujifilm kemarin, jadi pakai tombol atau dial. Lanjut kita lihat ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini seperti yang saya sebutkan di video awal, hal yang paling membantu adalah flip screen-nya. Flip screen-nya ini modelnya swivel ya. Nah flip screen-nya itu modelnya swivel, jadi dia bisa di model-model, dibentuk-bentukkan seperti ini, ke atas pun juga bisa. Ini adalah flip screen-nya EOS M50. Ini sangat membantu sekali kalau kita mau monitoring gimana hasil yang direkam oleh mirrorless kita, seperti itu. Nah lalu di sini ada tombol-tombolnya, tombol seperti biasa. Ini tombol zoom in, zoom out, tombol info, display, menu, dan tombol kursornya ini sangat kecil guys ya. Kalau kalian lihat jempol saya segini, ini habis semua ini ya. Ini lebih kecil daripada jempol manusia seperti ini. Tapi mungkin untuk kalian yang tangannya kecil ada yang pas juga. Tapi kalau untuk saya jujur ini kekecilan. Tapi untungnya dia layarnya touchscreen-nya ini udah mendukung semua fitur yang bisa dilakukan oleh tombol kursor ini. Jadi semuanya dilakukan oleh touchscreen pun juga bisa. Lalu kita lihat ke bagian atasnya. Bagian atasnya ada dial untuk mode on off, record, shutter speed. Ini untuk shutter speed dan ya ini untuk shutter speed ya. Untuk pindah-pindah shutter speed, tapi dia di touchscreen saja juga sudah bisa. Lalu tombol shutter dan tombol function ya, standar lah seperti itu, standar kamera pada umumnya. Dan kamera ini termasuk memiliki tombol dial yang menurut saya cukup minim ya. Dia cuma punya 2 dial di sini, dibandingkan Fujifilm atau Canon EOS M5 itu jauh lebih banyak dial-dialnya. Nah di sini ada port HDMI dan port micro USB. Ini bisa untuk pindah data dan displaykan hasil-hasil kamera ini kepada mungkin TV 4K atau ke laptop, itu bisa lewat port-port yang ini. Lalu ada tombol WiFi juga, jadi kalau kita pencet itu WiFi-nya nyala dan kita bisa konekkan ke aplikasi yang ada di handphone kita, tapi aplikasinya perlu download dulu ya. Nah, kalau bagian bawahnya dia standar aja, nggak ada yang spesial. Tapi di sini kalau kalian lihat lubang untuk tripodnya itu berada di benar-benar di tengah lensa, jadi di tengah-tengah bodinya juga dan di tengah lensa. Nah ini memudahkan kita untuk kalau pakai gimbal itu stabilisasinya lebih mudah. Nah sekarang kita bicara tentang kelemahan-kelemahan yang ada di Canon EOS M50 ini. Yang pertama adalah baterainya. Baterai ini sangat-sangat payah menurut saya, karena dia cuma bisa ambil shot sekitar 230 shot itu udah habis baterainya. Nah untuk kalian yang suka jepret-jepret secara continuous atau suka vlogging dengan waktu yang lama, saya sarankan kalian beli baterai cadangan itu minimal 2. Nah supaya bisa ganti-ganti dan nggak momen-momen jepretan atau momen-momen video kalian ini nggak terputus gara-gara baterainya yang habis seperti itu. Lalu dia kelemahan selanjutnya adalah belum weather shield, jadi dia tidak tahan akan cipratan air atau debu. Jadi untuk kalian yang pergi ke pantai atau ke gunung atau ke medan-medan ekstrim bawa Canon EOS M50 ini, menurut saya harus diperhatikan kebersihannya, harus dijaga benar-benar, harus ekstra hati-hati untuk pakainya. Tapi menurut saya wajar sekali kalau dia belum punya weather shield, karena di harga segitu, yaitu di bawah 10 juta, ya wajar kalau belum ada weather shieldnya. Nah selanjutnya selain nggak ada weather shield, dia juga nggak ada port untuk headphone jack. Jadi headphone jack itu gunanya untuk memonitor, tapi di sini dia belum sediakan port untuk headphone jack seperti itu. Tapi ya balik lagi ke harganya yang di bawah 10 juta. Sekarang itu di bawah 10 juta, tapi kalau dulu barunya itu mungkin sekitar
11 sampai 12 juta. Nah, kalau ini sekarang udah harganya sekitar 8 jutaan kan. Ya menurut saya wajar saja kalau gak ada weather shield dan port headphone-nya. Tapi overall kamera ini bagus dan saya merekomendasikan ke kalian. Nah, ini adalah posisi saya untuk vlogging ya, jadi saya pakai tripod Gorilla Pod. Ini nggak tahu yang lain Gorilla Pod atau bukan, yang bisa bengkok-bengkok kayak gini ya, saya pakai itu. Lalu saya pakai mic eksternal dulu untuk mengetes suaranya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini Funko Pop saya. Nah, langsung aja kita coba vlogging di luar. Kita lihat gimana hasil dari Canon SM50 ini. Oke, let's go. Oke, sekarang saya record di Canon SM50 ini dengan resolusi 1080 dengan 60 fps. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang saya menggunakan mikrofon internal dari Canon SM50 ini. Jadi beginilah hasil suaranya. Nah, ini hasil gambar-gambarnya. Sekarang saya di rumah aja, kan juga lagi libur hari Minggu. Sekarang ini saya menggunakan mode auto dan image stabilization-nya itu on. Jadi on semua dari lensa dan dari kameranya nyala semua seperti ini. Oke, dan ini saya handheld ya, saya pakai Gorilla Pod dan hasilnya seperti ini. Menurut saya untuk yang 4K atau yang resolusi 4K ini masih jarang sekali digunakan, tapi bagus kalau kamera ada. Jadi untuk kedepannya jika TV semua udah 4K, HP sudah bisa mendukung 4K, kamera ini masih bisa dipakai. Jadi menurut saya kamera ini untuk tahun depan atau 2 tahun lagi itu masih sangat bagus ya, karena zaman sekarang aja jarang sekali orang yang lihat video itu pakai 4K seperti itu. Ada, cuma sangat jarang. Nah gitu, kita balik lagi ke studio. Nah guys, mungkin sekian video dari saya tentang pembahasan Canon EOS M50 tadi. Nah, menurut kalian bagaimana? Kamera ini masih worth it beli dengan harga segitu, dengan kelebihan dan kekurangan sudah saya sebutkan tadi. Kalau menurut saya pribadi, kamera ini masih sangat worth dan masih terbaik di kelasnya. Di kelas entry level, dia masih jadi kamera vlogging atau kamera YouTubers, kamera entry level yang terbaik seperti itu. Dan fitur-fiturnya juga banyak. Oh ya guys, satu lagi, di video kemarin bisa kalian lihat di sini. Nah, itu saya sudah upload video tentang giveaway. Nah, giveaway-nya adalah ini. Nah, ini adalah war machine. Ini adalah war machine. Nah, giveaway-nya akan saya undi atau saya umumkan jika subscriber saya mencapai 500. Jadi buat kalian yang merasa terbantu dan belum subscribe di channel ini, kalian bisa ikut giveaway-nya juga, bisa like dan subscribe juga ke channel ini. Dan semoga beruntung buat kalian untuk memenangkan war machine dari saya. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Tetap pantengin terus dan support Murdoch Collectibles. And see you on the next video. Goodbye.